Film dimulai dengan Benyamin berharap bisa menjadi tidak terlihat lagi karena sekarang dia adalah peretas yang paling dicari di dunia. Saat masuk ke sebuah kamar hotel, Benyamin segera melihat mayat-mayat berserakan di seluruh ruangan. Setelah diinterogasi oleh detektif yang diinginkannya, cerita beralih ke masa sekarang. Hanya ketika detektif mendesaknya untuk mengaku apa yang akan dia akui, Benyamin mulai bercerita. Benyamin menjelaskan bahwa dia adalah seorang pendiam yang tidak terlihat. Dia memberitahu detektif bahwa dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu ayahnya dan bahwa ibunya bunuh diri ketika dia berusia 8 tahun. Selain itu, Benyamin berbicara tentang kemiripannya dengan nenek tercintanya yang juga tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dan bahwa satu-satunya hal yang tersisa dalam kenangan ayahnya adalah 3 selongsong peluru dari Perang Dunia Kedua. Karena itu nenek Benyamin adalah satu-satunya yang merawatnya. Ketika detektif meminta Benyamin untuk langsung beralih ke hubungannya dengan para peretas yang dicari, Benyamin mengatakan kepada detektif bahwa setiap detail penting dalam cerita. Dia kemudian melanjutkan menceritakan bahwa meretas adalah salah satu kegiatan yang membuatnya merasa baik dalam sesuatu, seperti peretas lainnya. Benyamin sering mengunjungi darknet untuk tetap terjaga. Dia menggunakan Ritalin agar tetap aktif selama hari itu. Sebuah tip yang diambil dari peretas favoritnya yang dipanggil Idol. Dia juga mengutip prinsip utama Idol, tidak ada sistem yang aman, tujuannya yang mustahil, dan bersenang-senang di dunia maya dan nyata. Sementara itu, Benyamin mengantar pizza ke perpustakaan kampus. Di sana dia melihat teman sekelas dan pujaan hatinya yang dipanggil Beauty sedang belajar dengan teman-temannya. Saat dia mendekat dengan kotak pizza di tangan, teman sekelas mencoba tidak membayar Benyamin, tetapi Beauty bersikeras untuk memberikan uangnya. Setelah mengetahui bahwa Beauty kesulitan dalam ujian, Benyamin berencana untuk mencuri lembar jawaban ujian kampus. Awalnya Benyamin dengan cepat menyusup ke universitas dan berhasil mendapatkan jawabannya. Tetapi dia akhirnya tertangkap basah. Pada intinya, Benyamin bertemu dengan seorang pria karismatik saat membersihkan kota. Pria itu yang dipanggil leader segera mewawancarainya tentang apa yang sedang dia lakukan dalam hidupnya. Tetapi Benyamin awalnya tetap diam. Setelah leader memberikan penilaian yang akurat tentang status Benyamin sebagai seorang pendiam, Benyamin memberitahunya bahwa dia bisa membaca bahasa pemrograman. Mendengar ini, leader mengundangnya ke pesta nanti malam. Kali ini Benyamin tiba di sebuah rumah yang dipenuhi dengan orang asing yang mabuk. Leader dengan cepat membawanya ke lantai atas untuk bertemu dengan teman-temannya yang lain, master perangkat lunak yang liar dan pecinta perangkat keras yang hati-hati. Kedua teman tersebut ingin Benyamin membuktikan bahwa dia bisa membaca bahasa pemrograman, dan Benyamin menunjukkannya dengan mematikan lampu-lampu di sekitarnya. Para petugas polisi segera tiba, dan saat mereka pergi, Benyamin melihat Beauty di antara kerumunan dan meraih tangannya. Mereka berhasil melarikan diri dan Beauty akhirnya mengenali Benyamin sebagai mantan teman sekelasnya. Namun malam itu tidak hanya penuh dengan kegembiraan karena Benyamin tiba di rumah hanya untuk menemukan bahwa neneknya tidak ada. Kemudian Benyamin melihatnya di jalanan, tetapi dia menyadari bahwa neneknya membutuhkan orang lain untuk merawatnya. Benyamin menceritakan bahwa neneknya didiagnosis mengalami amnesia. Di sisi lain, leader bertemu dengan Benyamin di kereta. Melihat sesuatu yang aneh dengan sikap Benyamin, leader mengundangnya untuk pergi dari sana, dan Benyamin pun mengikutinya. Saat berjalan di luar, Benyamin belajar bahwa leader juga tahu tentang Idol. Leader kemudian mengatakan kepada Benyamin bahwa dia sedang mempelajari rekayasa sosial untuk memahami bagaimana cara memanipulasi orang. Leader menambahkan bahwa orang mudah dimanfaatkan karena mereka percaya dan tidak ingin konflik. Leader menunjukkan ini dengan menuntut beberapa donat yang sebenarnya tidak dia beli sama sekali. Setelah itu mereka menuju ke tempat parkir di mana mereka mencuri sebuah mobil. Mereka pergi ke tempat pertemuan para ekstremis kanan jauh dan Benyamin diberi tugas dengan master perangkat lunak. Rencananya adalah mereka akan menyusup ke tempat tersebut dan Benyamin akan meretas laptop rapat tersebut. Benyamin berhasil melakukan ini dengan berpura-pura memperbaiki mikrofon tepat di samping laptop. Benyamin dan master perangkat lunak kemudian kembali ke mobil curian mereka untuk menyaksikan kekacauan terjadi. Para ekstremis dengan cepat mengelilingi mobil, tetapi kelompok tersebut berhasil melarikan diri sebelum keadaan menjadi lebih buruk bagi mereka. Kembali ke masa sekarang, detektif ingin memastikan bahwa Benyamin mengatakan jujur, dan Benyamin menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya dengan mengungkapkan semua informasi detektif tersebut. Kembali ke interogasi, Benyamin menceritakan bahwa dia telah mengubah rumah neneknya menjadi markas kelompok mereka.
Setelah keberhasilan video lucu baru-baru ini, leader ingin memiliki nama kelompok secara resmi. Pada awalnya, pecinta perangkat keras menyarankan kepada mereka bahwa akan merepotkan untuk memiliki nama. Tetapi kelompok tersebut berpikir sebaliknya. Benyamin menyarankan mereka untuk diberi nama Clay, singkatan dari clown yang tertawa padamu. Akhirnya kita menyaksikan lelucon kelompok tersebut dijalankan dalam sebuah video. Tidak lama kemudian kelompok tersebut viral melalui video lucu mereka di media sosial. Sementara itu kelompok tersebut membeli barang belanjaan ketika mereka bertemu dengan Beauty. Leader menyebutnya sebagai pecundang. Sekitar waktu itu detektif masuk ke dalam cerita. Detektif ingin menangkap dan menghukum orang-orang yang bersembunyi di balik nama Friends yang terikat dengan mafia Rusia. Sejauh ini detektif hanya tahu tentang 3 peretas utama dari kelompok tersebut, tetapi mereka masih mencoba mencari tahu identitas salah satu peretas lainnya. Sebaliknya, leader memenangkan mobil sport dari kontes radio dengan merusak jalur telepon mereka. Pada awalnya penyita perangkat keras ragu untuk masuk ke dalam mobil karena dia percaya itu hanya akan menarik perhatian. Tetapi setelah dipaksa, pecinta perangkat keras masuk dan bahkan mengemudikan mobil itu. Kelompok tersebut membawa 3 wanita di jalan selama berkendara dengan kecepatan tinggi. Mereka kemudian melanjutkan kesenangan di markas mereka, minum minuman keras dan menghirup zat-zat ilegal. Setelah beberapa saat, Benyamin menuju lokasi Beauty karena dia terinspirasi oleh kata-kata leader tentang menjadi apapun yang dia inginkan. Benyamin memberi isyarat kepada pujaannya saat berada di dalam mobil sport, dan Beauty dengan cepat masuk ke dalam kendaraan itu. Benyamin mengetahui bahwa Beauty sengaja gagal dalam ujian agar pilihannya hidup tidak tertutup. Benyamin memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mencium Beauty, yang berhasil dilakukannya. Namun Beauty tidak senang dengan ciumannya, sehingga dia segera keluar dari mobil. Hari berikutnya kelompok tersebut menerima pesan dari idol mereka. Alih-alih sesuatu yang positif, kelompok tersebut menerima salinan surat dari detektif yang menolak kelompok mereka sebagai ancaman. Perilaku ini membuat leader marah karena idol menganggap mereka sebagai bayi yang tidak berbahaya, membuatnya ingin melakukan trik yang lebih luar biasa lagi untuk memamerkan keahlian mereka. Benyamin menyarankan agar mereka meretas BND yang tak terkalahkan, versi Jerman dari CIA. Pertama, kelompok tersebut harus menjalin kontak dengan server BND yang berhasil mereka lakukan dengan mencari alamat BND dari tong sampah. Setelah menemukan alamat ini, mereka membuat tautan phishing yang akan memungkinkan mereka masuk ke server BND ketika diklik oleh seorang karyawan BND. Kelompok tersebut harus mengakses server utama di dalam gedung secara fisik melalui karyawan yang tidak curiga. Kelompok tersebut berhasil mendapatkan kartu untuk memungkinkan mereka masuk ke dalam gedung. Rencana itu kemudian dijalankan. Master perangkat lunak menangani rekaman CCTV, pecinta perangkat keras menangani lampu gedung, dan leader memiliki kata sandi fasilitas. Benyamin akan menjadi orang yang meretas server pusat. Mereka berencana untuk mengirimkan pesan fax yang dikelola oleh Clay ke dalam gedung dan server mereka. Semuanya berjalan lancar dan cepat, tetapi Benyamin memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya. Untungnya kelompok tersebut berhasil melarikan diri tanpa menimbulkan kekacauan. Kelompok tersebut merayakan pencapaian mereka dengan berpesta di klub. Dengan dukungan kelompok tersebut, Benyamin sebentar berdansa dengan Beauty sebelum pergi ke kamar kecil. Setelah mengonsumsi beberapa zat ilegal, Benyamin mendapatkan kejutan seumur hidup saat melihat leader mencium gadis yang dia cintai. Benyamin pulang segera, marah atas pengkhianatan teman yang seharusnya. Leader mengecamnya dari luar rumah dan mengatakan kepada Benyamin bahwa dia tidak ada apa-apanya tanpa mereka. Karena itu Benyamin memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada dalam rencana. Benyamin kemudian tinggal terlalu lama di server pusat BND untuk datanya. Dia memutuskan untuk memberikan data ini kepada idol sebagai hadiah. Hari berikutnya kelompok tersebut menonton berita tentang pembunuhan seorang peretas dari Rusia, mafia Friends. Berita tersebut mengungkapkan bahwa peretas yang meninggal bekerja untuk BND sebagai agen menyamar. Kelompok tersebut kemudian menyadari bahwa karena Benyamin memberikan data yang diretas kepada idol, idol sekarang diperlakukan sebagai anggota yang terkait dengan mafia Rusia. Ini juga berarti bahwa Clay secara langsung terlibat dengan organisasi-organisasi ini, menempatkan kelompok tersebut dalam posisi terpojok. Karena tekanan yang berat, Master perangkat lunak secara mengejutkan mencoba meninggalkan kelompok tersebut, mengingat bahwa dia adalah orang yang liar. Benyamin kemudian menyarankan bahwa dia akan menemukan dan mengungkapkan identitas idolnya kepada polisi.
sesuatu yang disepakati oleh kelompok tersebut. Mereka kemudian mendengar ketukan di pintu. Saat membuka pintu, Benyamin melihat Beauty yang segera bertanya mengapa dia tiba-tiba menghilang semalam. Karena dia masih marah dengan apa yang terjadi semalam, Benyamin mengatakan padanya dan segera menutup pintu karena takut dipantau. Karena mereka perlu menemukan idol tetapi tidak bisa menggunakan komputer mereka. Kelompok tersebut harus puas dengan komputer jaringan publik di perpustakaan. Meskipun tindakan ini, BND masih dapat melacak lokasinya dengan cepat. Ketika BND dalam perjalanan mereka, Benyamin berkomunikasi dengan Idol tentang prospek bergabung dengan Friends. Idol kemudian memberi mereka pekerjaan dan kelompok tersebut berhasil mendapatkannya. Segera setelah polisi tiba di gedung, kelompok tersebut kemudian membagi tugas. Benyamin yang mengenakan topeng mengalami kontak dekat dengan detektif. Untungnya dia berhasil menghindarinya. Kembali ke masa sekarang, Benyamin mengungkapkan bahwa Idol ingin Clay menyusup ke lembaga penegakan hukum Europol menggunakan kuda Troya, kode jahat yang akan mengambil alih komputer. Dia menjelaskan bahwa Idolnya ingin mengendalikan penyelidikan yang dilakukan oleh Europol. Sementara Clay secara diam-diam ingin mengidentifikasi Idol sehingga mereka akan bebas. Benyamin memutuskan untuk menyusup ke dalam gedung sendirian. Menggunakan kartu identitas pengunjung, Benyamin pergi ke gerbang gedung dan memberitahu penjaga bahwa dia ingin mengambil dompetnya di kantin atau ayahnya akan memukulinya. Awalnya penjaga tidak membiarkannya masuk, sehingga Benyamin berpura-pura sedih. Melihat ini, penjaga mengubah pikirannya karena kasihan dan membiarkan Benyamin masuk selama 2 menit. Bagi Benyamin 2 menit ini cukup karena dia dengan cepat menginstal jaringan kedua yang akan mengelabui jaringan utama Europol. Dari sebuah kafe, Benyamin berhasil mengakses komputer seorang karyawan Europol. Dengan ini dia bertemu dengan Idol di darknet, di mana yang harus dilakukan Benyamin hanya memberikan Trojan Horse kepada Idolnya untuk mengidentifikasinya. Tetapi Idol sudah tahu langkah lebih maju darinya, karena dia sudah bisa melihat melalui rencananya. Alih-alih mengungkapkan identitas Idol, wajah Benyamin terungkap melalui webcamnya. Segera, 2 orang Rusia masuk ke kafe untuk menghilangkan Benyamin, memaksa Benyamin untuk segera meninggalkan tempat kejadian. Setelah dikejar hingga ke stasiun kereta bawah tanah, Benyamin berhasil menghindari para pembunuh. Kita kemudian kembali ke bagian pertama film, di mana Benyamin melihat teman-temannya tewas di kamar hotel mereka. Satu-satunya yang tersisa di sana adalah 3 butir peluru di lantai. Setelah mendengar kisah Benyamin, detektif segera memanggil rekan kerjanya. Saat Benyamin mengingat pertemuan sebelumnya dengan orang yang disukainya, di mana mereka berciuman setelah menyatakan niat mereka untuk melarikan diri dari negara itu. Dia tersenyum. Detektif kembali ke ruangan memberitahu Benyamin bahwa dia tahu tentang rencana Benyamin untuk menggunakan program perlindungan saksi. Benyamin meminta dia untuk mengungkapkan identitas dan lokasi Idol melalui bantuannya. Detektif membahas ini dengan rekan kerjanya, yang dengan cepat mengatakan padanya untuk tidak mempercayai Benyamin. Namun detektif bersedia untuk menaruh kepercayaannya pada Benyamin. Benyamin kemudian membantu mereka menangkap Idol dengan menyamar sebagai dia. Dengan melakukan ini, dia menyebarkan informasi tentang Idol menjadi peretas yang berkhianat. Untuk melindungi kehormatannya, Idol harus menggunakan pemacar IP dan palu untuk mengumumkan posisi dan identitasnya. Pada akhirnya Idol ditangkap, namun masih ada kekosongan dalam cerita Benyamin. Oleh karena itu, detektif pergi ke rumah Benyamin, di mana semua hal sebenarnya masih utuh. Selanjutnya dia bertanya kepada Beauty tentang Benyamin, yang menjawab bahwa dia tidak pernah berbicara dengannya sejak mereka teman sekelas. Sebagai langkah pengamanan terakhir, detektif bertanya kepada dokter Benyamin tentang kondisi ibunya, menemukan bahwa ibu Benyamin memiliki gangguan kepribadian ganda dan ada kemungkinan itu adalah pewarisan. Agen tersebut memberitahu detektif bahwa butir peluru itu berasal dari Perang Dunia Kedua, tetapi detektif sudah tahu hal itu. Detektif kemudian menghadapi Benyamin, memberitahunya bahwa segala sesuatu yang terjadi hanya ada di kepalanya. Kelompok Clay semuanya hanyalah dia. Benyamin hancur dengan informasi ini, karena dia tidak ingin menjadi seperti ibunya. Karena dia memiliki gangguan mental, dia didiskualifikasi dari program perlindungan saksi. Saat detektif membawa Benyamin ke pengadilan, dia membawanya ke sebuah ruangan. Di sana dia memberitahu Benyamin bahwa dia bisa menghapus semua informasinya agar dia bisa menjadi tidak terlihat lagi, dengan janji bahwa dia tidak akan melakukan peretasan lagi. Setelah melakukan ini, detektif berpisah dengan Benyamin. Film berakhir dengan Benyamin berdiri di atas kapal. Bersama dia adalah Beauty dan anggota Clay. Dalam twist lainnya, terungkap bahwa kelompok tersebut dengan tambahan orang yang disukainya
merancang rencana untuk membuatnya terlihat seolah-olah Benyamin memiliki gangguan kesehatan mental dan bahwa mereka harus memanipulasi detektif tanpa pengetahuannya. Benyamin memberitahu kelompok bahwa detektif pada akhirnya akan mengetahui apa yang telah dilakukannya, tetapi bahwa dia tetap bahagia sebelumnya, dan film pun berakhir. Kita bisa menarik kesimpulan dari film ini bahwa tidak ada sistem yang aman.